Jadi ini, kalau kita pengen jadi perempuan yang solihah, salah satu kata-kata utama yang harus menancap di dalam hati kita, saya ini milik suami saya ini punyanya suami saya. Dosa saya, kalau saya melakukan perbuatan dosa, dia ikut nanggung dosanya. Oke. Kita berbuat dosa, suami kita ikut nanggung dosanya. Lain kalau suami yang berdosa, perempuan atau seorang istri tidak dapat, istilahnya tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh seorang suami. Wakala asiril ajiz fi yadir rajul fala tatasarraf, maka jangan sampai dia itu mentasarrufkan hartanya fi syai'in min malihi illa biidznih, di dalam hartanya suami kecuali atas izin suami. Walaupun itu untuk sedekah, walaupun untuk sedekah jenengan, kalau misalkan harta yang dipakai untuk belanja, dipakai untuk rumah tangga, dipakai untuk sedekah sekalipun, semuanya adalah hartanya suami, maka sudah sepatutnya kalau kita minta izin sama mereka, ya aku tak ikut wakaf di sana ya aku tak ikut infak di sana ya, aku tak ikut ini itu dan lain sebagainya. Di mana harta itu ditasarrufkan dan berapa harta itu ditasarrufkan, kita harus minta izin sama mereka. Jangan terus nyolong-nyolong. Istilahnya di dompet suami dilihat, wah nek atusan akeh, ambil satu ambil satu, kan buat infak juga. Ini ketika kita melakukan yang seperti ini, suami dapat pahala, kita dapat dosa. Kalau kita infakkan, suaminya dapat pahalanya, dapat pahala jariahnya, dapat pahala infaknya, kitanya dapat dosa. Soro no mboten. Wis ditayang infak tapi nyolong uangnya suami, tapi ngambil uangnya suami. Ini suami dapat pahalanya, kita yang dapat dosanya. Bahkan ini diceritakan sama Rasulullah, bahkan di dalam makanan-makanan sisa di rumah kalian sekalipun. Makanan sisa. Jadi misalkan kita ngeliat masak rawon kebanyakan, misalkan masak sop kebanyakan, daripada dibuang kita bungkus, kita berikan kepada tukang sampah misalkan, atau orang yang ada di sekitaran kita. Ini gimana ini? Kalau kita tidak minta izin sama suami, gimana hukumnya? Suami dapat pahalanya, kita dapat dosanya. Alhamdulillah min dzalik. Enak bojone gitu. Makanya komunikasikan, semuanya itu intinya semuanya kembali kepada kebaikan kita. Seorang istri itu sudah sepatutnya untuk punya komunikasi yang indah sama suami. Jadi tapi istilahnya kalau jenengan punya kegiatan seperti itu, makanan sisa disedekahkan, ini jangan terus setiap hari kita minta izin bojone sampai anggap pamit. Dikira saya itu sepelit apa sih? Dikira saya itu, nggak usah seperti itu juga. Minta izin sekali, sambil diembel-embeli. Ya ini kalau ada kayak gini tak giniin terus ya. Kalau ada sisa-sisa makanan tak sedekahin terus ya. Mereka bilang iya, suaminya jenengan bilang iya, sudah. Itu berlaku seumur hidup, istilahnya gitu. Itu berlaku untuk seumur. Enggak terus minta izin lagi. Ya sope yo. Ya rawone yo, iki empale senek iki. Nggak usah seperti itu juga, tapi mereka berhak untuk tahu kemana harta mereka itu kita tasarrufkan. Kemana harta mereka untuk kita tasarrufkan. Fala tatasarraf fi syai'in min malih illa biidznih. Bal qala jama'atun minal ulama, bahkan para ulama mengatakan innaha la tatasarraf aidan fi maliha illa biidznih. Ini tentang harta suami. Ini tentang harta atau uang yang diberikan oleh suami kepada kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan zaman sekarang apalagi kan banyak laki-laki punya usaha, perempuan juga punya usaha. Kalau yang kita ketahui atau istilahnya yang banyak beredar, rata-rata mengatakan kalau hartanya suami kita wajib untuk izin, kalau harta kita sendiri bebas kita. Istilahnya terserah kita untuk membelanjakan di mana. Tapi sebagian ulama mengatakan bahkan di dalam harta kita sekalipun wajib bagi kita untuk izin. Jadi kalau kita istilahnya gimana ini, saya ngambil pendapat pertama apa pendapat kedua? Yang harta kita pun juga wajib izin, atau yang punyanya suami aja yang kita wajib izin? Kalau jenengan pengen naik kelas, ambil yang nomor 1. Di dalam harta kita sekalipun kita minta izin. Saya yang nyari duit, saya yang kerja, saya yang istilahnya yang payah-payah di dalam bekerja, saya ada izin juga. Iya. Ini aturannya para ulama. Jadi para ulama mengatakan bahkan perempuan itu pun
la tatasarraf nggih. Jadi kalau untuk mentasarrufkan hartanya sendiri sekalipun dia sebaiknya tetap minta izin kepada suami. Lianna kal mahjurah lahu ay innal imra'ah li zawjiha kal mamnu min tasarrufil mal li ajlil ghurama. Jadi karena perempuan itu seperti itu, dia tidak punya hak 100% di dalam mentasarufkan hartanya dia sekalipun. Jadi dianggap seperti kayak anak kecil. Anak kecil mau membelanjakan hartanya, orang tua kan harus tahu ada anak kecil misalkan pergi ke toko elektronik bawa uang 8 juta, saya mau beli kulkas. Ini yang anak umur 5 tahun mau beli kulkas misalkan, ini yang bakule perang gitu, loh ini mboke mana gitu, ayahnya mana, ibunya mana. Dan bahkan kalau di dalam Islam anak kecil tidak sah transaksinya. Begitu juga dengan perempuan. Jadi perempuan dianggap kal mahjurah, seperti orang yang mahjur, seperti orang yang tidak punya hak 100% di dalam harta-harta mereka. Jadi tapi tetap intinya adalah keindahan, intinya adalah keharmonisan, intinya adalah sesuatu yang sama-sama pengen terus berjalan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mata syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.